Selamat pagi anak-anakku hebat senusantara. Jumpa lagi dengan Bu Wahyu dalam pembelajaran IPA Bioteknologi semester 2. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 1. Menjelaskan tentang bioteknologi dan macam-macamnya. 2. Menjelaskan manfaat bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bioteknologi adalah ilmu biologi yang menggunakan makhluk hidup atau organisme dengan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan suatu produk. Bioteknologi dibagi menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau tradisional yaitu bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme dengan cara fermentasi dan tidak mengubah proses atau agen organismenya untuk memperoleh suatu produk. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan mikroba atau makhluk hidup hanya sebagai agen untuk menghasilkan suatu rekayasa genetika atau manipulasi genetik. Sehingga dalam proses pembuatannya diperlukan alat yang canggih dan modern. Berikut adalah produk bioteknologi konvensional. Jamur Rhizopus oligosporus untuk membuat tempe. Bahan baku dari kedelai. Jamur Aspergillus oryzae, bahan baku dari kedelai untuk membuat tauco. Jamur Aspergillus wendti, bahan baku kedelai untuk membuat kecap. Jamur Moniliae sitophylla untuk membuat oncom dan bahan baku berasal dari kacang tanah. Jamur Saccharomyces cerevisiae yaitu berasal dari ketan untuk membuat tape. Jamur Saccharomyces cerevisiae bahan baku berasal dari terigu atau gula untuk membuat roti. Yogurt yang berasal dari susu yang difermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nata de coco berasal dari air kelapa yang difermentasi oleh bakteri Azobacter psyllium. Produk bioteknologi modern yaitu 1. Hidroponik. Hidroponik adalah teknik penanaman dengan menggunakan media selain tanah. Contohnya pasir, serabut, atau air. 2. Teknik aeroponik. Teknik aeroponik adalah akar yang digantungkan di udara untuk mendapatkan nutrisi dengan cara disemprot. 2. Bioplastik. Bioplastik adalah cara membuat plastik yang berasal dari gula tebu dengan bantuan bakteri Ralstonia eutropa yang menggunakan sulfur, fruktosa, dan fosfat untuk menjadi polimer plastik, sehingga plastik mudah untuk diuraikan. Keempat, protein sel tunggal. Protein sel tunggal berasal dari ganggang kurila dan spirulina yang dikemas dalam bentuk kapsul. 5. Biogas. Biogas adalah biomasa yang berasal dari kotoran hewan, feses manusia, dan sisa pertanian atau jerami yang kemudian diproses, dimasukkan pada alat yang disebut digester dan difermentasi oleh bakteri pengurai, kemudian menghasilkan gas metan. 6. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah teknik fertilisasi dengan cara menyuntikkan cairan semen
ke hewan. Contohnya sapi, kuda, dan kerbau. 7. Sel puncak atau stem cell, yaitu dengan memanfaatkan sel yang diambil dari zigot pada fase 16, di mana sel sampai dengan blastula digunakan untuk dicangkokkan pada jaringan yang rusak supaya sembuh. 8. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika yaitu untuk mendapatkan keturunan atau bibit unggul, meliputi organisme transgenik, yaitu berupa bakteri, hormon insulin, dan tanaman transgenik. Yang kedua berupa cloning. 9. Kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu dengan cara menambahkan sel atau jaringan yang diambil dari sebagian organ tanaman. 10. Bayi tabung. Bayi tabung adalah proses fertilisasi dari luar tubuh induknya. Setelah terbentuk embrio, maka ditanamkan di dalam rahim. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.